Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala talabal ilmi min afdhalil ibadat fata'abbadana tulal hayati ilal mamat. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita bersama dengan tafsir salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu di surah Al-Hijr ayat 30 dan 31 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis aba ayakuna minas sajidin." Dan bersujudlah seluruh malaikat kecuali iblis, dia enggan untuk bersama orang-orang yang sujud. Ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang awal penciptaan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang diantara riwayatnya, kisahnya, penuturannya kita dapatkan di awal-awal surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, kami hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dan kemudian di rentetan peristiwa itu, kemudian Allah memerintahkan agar malaikat menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu dalam bentuk sujud penghormatan. Semuanya patuh, semua enggan, kecuali makhluk yang bernama iblis. Nabi Adam disebut dengan khalifah. Kata khalafa itu secara bahasa artinya adalah pengganti. Karena memang Nabi Adam atau manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti daripada khalifah sebelumnya, atau orang-orang atau makhluk yang menempati bumi sebelumnya, itu para jin. Ketika mereka berbuat aniaya, mereka berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah hendak menjadikan seorang pengganti. Jadi kata khalifah itu sebenarnya bukan sultan, maknanya bukan raja, bukan penguasa, tapi pengganti. Itu kenapa Sayyiduna Abu Bakar Siddiq menyebut diri beliau dengan Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Yaitu tentu bukan menggantikan beliau sebagai nabi ya, tapi menggantikan dalam meneruskan syariat, mengurus urusan umat Islam dan sebagainya. Hanya kemudian setelah Abu Bakar wafat, Sayyiduna Umar tidak menggunakan gelar khalifah, walaupun beliau juga khalifah, karena beliau berpikir nanti kepanjangan. Gelarnya Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Nanti penggantinya beliau Sayyidina Utsman namanya Khalifati Rasulillah. Ali lagi Khalifati Rasulillah. Maka Umar kemudian menggunakan gelar Amirul Mukminin, pengatur urusan orang-orang beriman. Nah, kita kembali, Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, yaitu umat manusia, dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah, pengganti, pemegang, pengatur, ya, pemakmur bumi kala itu, yaitu para jin setelah mereka berbuat aniaya. Nah, awalnya keputusan Allah ini diprotes oleh para malaikat. Mereka mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan, ya Allah, di muka bumi itu makhluk yang punya prototip sama, punya tipikal sama, yaitu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sedangkan kami para malaikat sudah cukup bertasbih, memuji engkau, memuliakan engkau. Tapi Allah Ta'ala katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Artinya Allah Ta'ala membantah pernyataan malaikat, manusia tidak semuanya seperti yang kalian gambarkan. Akan ada manusia itu yang sujud, ruku, beribadah kepada Allah. Bahkan ada manusia yang mereka rela diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu agama. Itulah kemudian Allah memberikan perintah agar malaikat tunduk menghormat kepada Nabi Adam dan semuanya patuh, taat, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Jemaah dimuliakan Allah. Khilaf di kalangan para ulama, apakah iblis itu malaikat atau bangsa jin. Sebagian ulama berpendapat bahwa iblis ini sebenarnya dari malaikat juga, hanya membangkang. Tetapi sebagian pendapat diantaranya dipegang oleh Imam Ibnu Katsir, yang dipegang oleh Imam Hasan Al-Bisri, beliau menyatakan iblis tidak pernah jadi malaikat sekejap pun. Artinya dia bukan malaikat. Itu kenapa iblis itu memiliki sifat kesombongan. Kata sebagian ulama, iblis ini sebenarnya adalah bangsa
jin, dia bangsa jin juga. Hanya ketika bangsanya berbuat kerusakan di muka bumi, dia termasuk yang soleh, dan bukan cuma soleh tapi juga berilmu. Maka kemudian ketika malaikat diturunkan untuk mengusir bangsa jin dari alam yang sekarang kita tempati ini ke alam lain, itu jin tidak itu iblis termasuk yang tidak diusir. Dia bahkan diangkat ke alam malakut, bahkan berjamaah bersama malaikat. Dasar orang alim, bahkan iblis yang nama aslinya ini Azazil ya. Dia nama aslinya Azazil, dipanggil dengan iblis, terambil dari kata ablasa, artinya orang yang berputus asa. Karena memang iblis diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis nama aslinya Azazil dan panggilannya Abu Kurdus. Jadi tolong ini para pemirsa jangan pakai nanti nama kunyah, panggil saya Abu Kurdus. Nah, itu sama dengan iblis nanti. Nah, iblis ini jemaah yang dimuliakan Allah, setelah berada di alam malakut, bahkan dia membuka majelis ilmu. Ya, yang mana hadir di majelis itu tentu para malaikat. Antum bisa bayangin ya, orang soleh, berilmu, muridnya malaikat masih bisa kepleset bahkan kafir. Lalu siapa kita yang kadang takabur hanya karena pernah ikut ngaji kepada Ustadz Fulan, Kiai Fulan, atau karena sudah hafal ini itu, punya pengetahuan yang sedikit, kemudian merasa bahwa kita pasti sudah megang kunci surga. Ini pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa waspada agar jangan sampai kita tersusupi kesombongan. Karena kesombonganlah yang menggelincirkan orang sekelas iblis dari jalan kebenaran. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian setelah itu iblis diusir oleh Allah. Iblis dijauhkan dari rahmatnya. Iblis sempat memproklamirkan diri akan mensesatkan manusia dari jalan kebenaran. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka ya Allah, anak keturunan Adam ini, dari jalanmu yang lurus. Itu kemudian kita ketahui kisah selanjutnya. Nabi Adam disesatkan, dibujuk oleh iblis sampai mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Begitu Nabi Adam sudah turun ke muka bumi, terus dipepet, disesatkan sampai terjadi maksiat pertama, pertumpahan darah antara anak keturunan Nabi Adam, Qabil dan Habil. Demikian seterusnya. Nah, iblis ini kemudian setelah melihat anak Adam semakin banyak, beranak pinak, berkembang biak, akhirnya iblis merekrut anggota-anggota. Dia mendatangi bangsanya, yaitu bangsa jin, dan mengajak mereka untuk bergabung mensesatkan manusia. Dalam bahasa, iblis ini mengatakan, tahu nggak kalian diusir dari surga gara-gara apa? Tuh, gara-gara manusia itu. Ayo bantu saya dong sesatin gitu. Maka kemudian dari jin ini ada yang terpengaruh, dan mereka bergabung menjadi anak buah iblis yang disebut dengan syaitan. Ya. Tidak puas dengan merekrut dari kalangan bangsa jin, iblis juga mengajak dari anak keturunan Nabi Adam. Untuk apa? Bergabung menjadi anggotanya. Maka mereka juga ada yang kemudian menjadi setan atau menjadi anak buah daripada iblis. Itu kenapa syaitan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Demikian sepintas tentang tafsir ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Hadanalaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.